Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-9. Kata beliau rahimahullahu taala, Al-Kabiratut Tasi'ah Al-Kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang ke-9 adalah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dusta adalah mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Nah, dan ini termasuk perbuatan yang sangat buruk. Ya, perbuatan yang sangat buruk. Ya, dan berdusta atau kedustaan itu merupakan perkara yang bisa mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka waliyadzubillah. Nah, dan di sini beliau rahimahullahu taala membawakan khusus berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal nanti ada pembahasan dosa besar terkait dengan dusta itu sendiri secara umum. Ya, berdusta itu sendiri secara umum beliau akan bahas bahwasanya itu termasuk dosa besar. Tapi di sini beliau membawakan pembahasan khusus terkait dengan dusta atas nama Nabi, menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang sangat besar. Ya, berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan berdusta atas nama selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, qad dhahaba ta'ifatun minal ulama'i ila anna al-kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Wala raiba anna تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض وإنما الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك. Kata beliau rahimahullahu ta'ala bahwa sekelompok ulama itu berpendapat bahwasanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Jadi annal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu 'anil millah. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kufur itu ada
dua, ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang disebut dengan kufrun duna kufrin, ya, kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kemudian kata beliau, ya, dan tidak diragukan bahwasanya berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perkara, ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini merupakan kekufuran yang murni, ya, kekufuran yang murni. Maksudnya kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, ya, mengeluarkan dari agama Islam, menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada yang mengeluarkan dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari Islam. Yang mengeluarkan dari Islam yaitu seperti, ya, berdusta terkait dengan penetapan, ya, syariat dan hukum-hukum, ya, berdusta, ya, terkait dengan penetapan syariat dan hukum-hukum, ya, seperti misalnya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini adalah perkara yang mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya dia menghalalkan zina, menghalalkan khamar, ya, ini, ya, adalah perkara yang mengeluarkan dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi ketika mereka menetapkan satu hukum, menetapkan satu syariat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah perkara kekufuran, ya, perkara, ya, kekufuran. Nah, dan yang kedua, ya, kata beliau, wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalik, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah berdusta dalam masalah selain dari itu, selain dari menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ya, seperti misalnya qissas, ya, para tukang kisah yang mengisahkan sesuatu dalam rangka memotivasi atau ancaman, targhib dan tarhib, misalnya motivasi-motivasi dalam bacaan zikir-zikir tertentu atau bacaan-bacaan Al-Qur'an atau yang semisal dengan itu. Dia membawakan, ya, hadis-hadis atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti hadis-hadis maudhu, misalnya hadis-hadis palsu, maka ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ghairi, man kadzaba alayya 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya berdusta atas namaku itu tidaklah seperti berdusta atas nama selainku. Ya. Kenapa? Karena berdusta atas nama Nabi ini terkait dengan syariat. Ya, terkait dengan syariat, terkait dengan hukum, ya, terkait dengan agama. Maka tidak sama antara berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam dengan berdusta atas nama selain beliau. Walaupun berdusta atas nama selain beliau sallallahu alaihi wasallam atas nama orang lain itu sudah dosa yang sangat besar, sebagaimana nanti akan ada pembahasannya secara khusus. Nah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan atau man kadzaba alayya 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia menempati tempat duduknya di dalam neraka. Ya, hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Maka ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ya. Kemudian, ya, kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam,
man kadzaba alayya bunya lahu baitun fi jahannam. Ya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam neraka jahanam. Ya, di dalam neraka jahanam. Ini juga termasuk ancaman yang sangat keras bagi orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya kalau terkait dengan keutamaan, terkait dengan kebaikan-kebaikan, itu akan dibangunkan istana di surga. Ya, akan dibangunkan istana di surga, seperti misalnya siapa yang membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah di surga. Ya, ini karena kebaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi kalau dia berdusta, melakukan keburukan seperti berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibangunkan juga rumah di dalam neraka jahanam. Ya, menunjukkan betapa besarnya dosa dusta ini. Apalagi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam man yaqul anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berucap dariku atas namaku yang aku tidak mengucapkannya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Jadi misalnya dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Padahal itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Maka ini artinya dia mengucapkan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ancam siapa yang mengucapkan hal tersebut, maka hendaknya dia mempersiapkan mengambil tempat duduknya di dalam neraka, waliyadzubillah. Karena itu ketika misalnya meriwayatkan atau menyebutkan hadis-hadis yang dianggap atau disangka itu adalah hadis yang lemah, disebutkan bahwasanya itu adalah hadis yang lemah, maka tidak disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi biasanya para ulama menggunakan ungkapan diriwayatkan, atau disebutkan, disebutkan dalam bentuk kalimat pasif, bukan dengan kalimat aktif. Tidak dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa? Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini artinya menunjukkan bahwa betul-betul beliau disandarkan kepada beliau secara pasti. Tapi kalau misalnya dikatakan diriwayatkan, dan ini metode yang biasa kita jumpai di kalangan para ulama kita. Hadis itu adalah hadis yang lemah, biasanya dikatakan diriwayatkan atau disebutkan, tidak dalam bentuk kalimat aktif. Nah, jadi siapa yang mengucapkan apa yang aku tidak ucapkan, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Nah, kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanata wal kadhib. Orang mukmin diciptakan dengan segala tabiat kecuali tabiat khianat dan dusta. Walaupun ini ada kelemahan dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Tapi ini termasuk ancaman terkait dengan orang yang suka berkhianat, dan orang yang suka berdusta. Nah, kemudian di terakhir beliau mengatakan, beliau rahimahullah taala berkata, waqal man rawa anni hadisan wa huwa yura annahu kadzibun huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang meriwayatkan sesuatu, barang siapa yang meriwayatkan satu hadis dariku, sedang dia menduga bahwa itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang dari pendusta.
sini ya kata yura ya kalau di di dhamma huruf ya-nya dibaca yura itu artinya yadun, menyangka. Ya, menyangka. Jadi dia menduga, sedang dia menduga. Dia menduga bahwasanya itu adalah hadis yang hadis yang dusta. Ya. Nah, dan bisa dibaca yara. Ya. Dibaca huruf ya-nya fathah. Ya. Kalau dibaca fathah maka artinya ya ya'lamu annahu kadzibun tsumma yarwi. Dia sudah tahu bahwasanya ini adalah perkara yang dusta. Ini perkara yang tidak benar, tapi dia tetap meriwayatkannya, dia menyampaikannya. Nah, maka siapa yang meriwayatkan dariku hadis yang dia duga atau dia sangka atau dia yakini, dia tahu bahwasanya itu adalah dusta, maka dia adalah salah seorang dari para pendusta. Nah, fala halaka bihadza anna riwayat al-maudu' la tahil. Maka di sini ya kata beliau rahimahullahu taala sangat jelas dan sangat terang ya bahwasanya meriwayatkan hadis-hadis maudhu', hadis yang palsu adalah sesuatu yang tidak dibolehkan. La tahil ya adalah hal yang tidak halal ya, artinya hal yang diharamkan, tidak dibolehkan meriwayatkan ya hadis-hadis palsu ya kecuali kalau menjelaskan kepalsuannya ya. Demikian juga kalau misalnya hadis yang lemah ya itu disampaikan tapi disebutkan bahwasanya ini ada kelemahan ya, ini ada kelemahan. Kalau bisa disebutkan sisi kelemahan itu lebih bagus ya, itu lebih bagus. Nah, demikian juga misalnya meriwayatkan hadis yang palsu maka harus ya menyebutkan bahwasanya ini adalah hadis yang palsu. Ya, tidak boleh menyampaikan ya, misalnya ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Perselisihan di kalangan umatku itu adalah rahmat. Lantas begitu saja. Ya, apalagi kalau dia yakini bahwa itu Nabi dia sebutkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Ya, maka ini adalah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Ya, hadis yang palsu. Ya, maka ketika menyampaikan hadis ini misalnya, kita katakan bahwa ini adalah hadis yang tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga hadis-hadis yang lain misalnya yang kadang ya kita dengarkan ya seperti hubbul watani minal iman, cinta tanah air cinta tanah air ya, bagian dari keimanan ya. Ya betul bahwasanya kita kita cinta terhadap negeri kita cintai ya negeri yang kita tinggali ya. Tapi kalau berdasar dengan hadis tersebut itu adalah hadis yang palsu, hadis yang maudhu. Demikian juga hadis-hadis yang lain. Maka kesimpulannya bahwasanya meriwayatkan hadis yang palsu ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala adalah hal yang la tahil ya, hal yang tidak dibolehkan. Hal yang tidak dibolehkan menyampaikan hadis palsu kecuali menjelaskan kepalsuannya, kepalsuan dari hadis tersebut. Wallahu taala alam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, ya, memberi taufik kepada kita semua untuk senantiasa berpegang di atas tuntunan Al-Qur'an dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan-lisan kita ya agar ya senantiasa mengucapkan perkara yang benar dan tidak mengucapkan ya perkara yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Nah, apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.